Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita luruskan niat untuk thalabul ilmi, demikian pula untuk intidharus shalah ba'da shalah. Duduk bersama-sama untuk belajar untuk thalabul ilmi, demikian pula duduk untuk menunggu salat berikutnya yaitu salat Isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Ya. Lebih-lebih cuaca gerimis dingin, ya. Dengan adanya halangan yang seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah bagi kita. Ya. Karena bila mengerjakan perintah di situ ada halangan, ya, ada cobaan, maka keutamaannya lebih dibanding tanpa adanya halangan. Ya. Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya jaza', ya, besarnya pahala ini disesuaikan dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaan. Alhamdulillah meski gerimis, ya agak dingin, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Dan malam ini kita akan melanjutkan membaca hadis, masih di hadis kedua, hadis Jibril. Ini hadis panjang sehingga penjelasannya juga panjang insyaallah taala. Kemarin beberapa faidah telah kita sampaikan. Di situ malaikat Jibril alaihissalam, ya, dengan penuh adab, ya, malaikat Jibril yang sudah berubah wujud jadi seorang laki-laki yang disifati dalam hadis tersebut, duduk dengan adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan berbagai pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama tentang Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam. Penjelasan rukun Islam insyaallah nanti di hadis ketiga setelah hadis ini. Ya. Jadi penjelasan tentang rukun Islam nanti akan kita bahas di hadis ketiga, ya, tentang makna syahadat, ya, syarat syahadat, rukun syahadat, kemudian nanti masuk salat, ya, kemudian juga nanti saum, zakat, haji. Ini juga panjang pembahasannya. Ya, sekiranya ada berapa yang sudah kita pelajari, ya, mungkin bisa kita lewati nanti. Jadi bab salat kita sudah selesai, toh, ya. Bahkan kita sudah masuk di salat nafilah, tentu akan kita lewati. Ya. Nah, malam hari ini, ya, kita fokus di pertanyaan malaikat Jibril yang kedua. Ya. Jibril alaihissalam menanyakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ya, beritahukan padaku tentang iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Ini pokok dasarnya.
Dari dasar ini ada cabang-cabangnya. Karena iman ini cabangnya sangat banyak. Lebih daripada 73 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ini cabangnya banyak. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu merupakan bagian, merupakan cabang dari iman. Hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa iman ini tidak sekedar ucapan saja. Tidak sekedar i'tiqad fil jinan, pengakuan atau keyakinan di hati. Tapi amal juga merupakan bagian dari iman. Makanya di sini Nabi SAW memberikan contoh cabang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkir gangguan dari jalan ini merupakan amal. Malu ini juga amal, amal qalbi, amal hati. Malu bagian dari iman. Sehingga hadis ini juga untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Menurut mereka bahwa iman itu mujaradul ma'rifat. Ini yang hulat yang ekstrim. Mereka mengatakan iman ini cukup mengenal saja. Yang penting mengenal Tuhan berarti dia sudah iman. Siapa saja manusia mengenal Tuhan berarti dia beriman. Ini ghulat. Dan ini termasuk kekafiran. Bahkan dari akidah inilah nanti muncul termasuk paham pluralisme dalam agama, liberalisme dalam agama mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kenapa? Sama-sama beriman. Kenapa beriman? Karena masing-masing mengenal Tuhan. Hanya versinya aja mungkin berbeda. Ini diantaranya diambil dari filsafat tadi. Ini terbantah dengan tadi. Hadis-hadis dan juga ayat yang menunjukkan bahwa amal termasuk daripada iman. Kita kembali kepada hadis Jadi Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang ada 6. Salah satu ini diingkari maka batal imannya. Orang beriman kepada Allah Ta'ala tapi tidak beriman kepada takdir misalnya, maka batal imannya. Tidak sah imannya. Keenam rukun iman ini semuanya harus diimani. Iman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat, juga tidak sah iman, dan seterusnya. Nah, yang pertama al-iman an tu'mina billahi. Iman itu kamu beriman kepada Allah. Nah, apa iman secara bahasa? Banyak menyebutkan bahwa iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Tapi para ulama memberikan catatan di sini bahwa yang benar bahwa iman secara lugha adalah al-iqrar wal i'tiraf, al-mutalzimu lil qabul. Secara bahasa artinya mengakui, ikrar, i'tiraf. Yang konsekuensinya adalah menerima dari pengakuannya tadi. Kalau sekedar at-tasdiq membenarkan saja, ini tidak cukup. Buktinya iblis juga membenarkan adanya Allah. Ya ada.
Abu Thalib juga membenarkan adanya Allah. Ya. Tapi karena tidak ada tadi, ya, al-mustalzim lil qabul, membenarkan saja tapi tidak ada ketundukan, ya. Maka hal itu tidak dinamakan iman. Makanya mereka tetap adalah kafir. Abu Thalib ya kafir. Meskipun membenarkan, disebabkan karena tidak menerima. Sekedar membenarkan tapi tidak menerima konsekuensinya. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, iman kepada Allah Ta'ala ini harus mengandung 4 hal. Yang pertama, al-iman bi wujudillahi ta'ala. Mengimani adanya Allah. Barang siapa mengingkari adanya Allah, maka dia tidak beriman. Ya, mulhid, ateis. Dan bukti tentang adanya Allah Ta'ala ini banyak sekali. Yang pertama, secara fitrah dibuktikan bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki fitrah mengakui adanya pencipta, adanya Allah Ta'ala sebagai Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap ruh daripada keturunannya Adam alaihissalam ini diambil perjanjian. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka semuanya mengatakan, ya, bala syahidna, benar, kami sendiri yang jadi saksinya, kami jadi saksinya. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Ya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di sini? Yaitu membawa iman. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Fitrahnya awalnya dia ini adalah bertauhid, beriman. Ini dalil secara fitrah. Ya, mengakui bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Rabb. Dalil secara akal. Ya. Adanya alam semesta ini yang begitu besar, begitu luas dan berjalan dengan teratur. Ya. Akal akan menerima pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Ya. Kalau dikatakan ada dengan tiba-tiba tanpa pencipta, akal kita akan menolak. Mustahil. Ya. Mustahil ada suatu tanpa pencipta. Atau sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, ini juga mustahil. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri sendiri? Dua pertanyaan yang ini mustahil. Tidak mungkin diciptakan tanpa sesuatu. Ya. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan. Ya tidak? Ini dalil akal. Tidak mungkin juga menciptakan diri sendiri. Bagaimana menciptakan diri sendiri sedang dirinya sebelum tercipta belum ada? Makanya ada orang musyrik karena ayat ini hampir seperti disambar petir dia ini. Ayatnya menjadi tamparan sehingga dia sadar, mendapatkan hidayah. Kenapa? Pasti jawabannya adalah ada yang menciptakannya. Tidak mungkin diciptakan tanpa sesuatu, tidak mungkin pula menciptakan diri sendiri. Maka ini dalil akal. Dalilul akli menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Rabb, pencipta, pengatur alam semesta ini adalah ada. Dialah Allah Ta'ala. Ini dalil akal, dalil fitrah, dalil akal. Dalil hissi ini dalil indrawi. Ya, contohnya apa?
Contohnya terkabulnya doa. Para nabi berdoa, adanya mukjizat. Ini dalil indrawi, berarti ada Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur. Ya. Misalnya Nabi SAW berdoa, ya, ketika orang-orang musyrik meminta kepada Nabi SAW untuk membelah bulan jadi dua, sehingga nanti Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Maka Nabi berdoa. Dan sebelumnya Nabi mengatakan, apakah kalian akan beriman setelah nanti terbelah? Mereka mengatakan iya. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa, dan dikabulkan. Menunjukkan ada yang mengabulkan doa. Itu menjadi dalil hissi, dalil indrawi bahwa Allah itu ada. Bulannya terbelah. Rasulullah berdoa, kemudian dikabulkan. Berarti ada yang mengabulkan. Siapa itu? Allah Ta'ala. Berarti ini dalil hissi. Mukjizat bisa dilihat. Ya, Nabi Musa dengan tongkatnya, ya, diberikan mukjizat bisa membelah lautan, disaksikan oleh Bani Israel. Ya. Ini dalil indrawi. Jadi adanya Allah Ta'ala ini banyak sekali dibuktikan dengan dalil. Baik itu dalil fitrah, dalil akal, dalil hissi, maupun dalil nakli. Dalil nakli adalah firman Allah Ta'ala di Taurat, di Injil, di Al-Quran disebutkan di situ. Ya, Allah memperkenalkan dirinya di situ. Ya. Di kitab suci kita misalnya sekian banyak nama Allah Ta'ala disebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Banyak sekali. Ini menjadi dalil nakli bahwa Allah itu ada. Ya. Ini poin yang pertama. Jadi mengimani Allah Ta'ala yang pertama harus mengimani al-iman biwujudihi, mengimani eksistensinya Allah. Jadi Allah itu ada. Ya. Dan Allah ini huwal awalu wal akhiru. Allah yang awal, tidak didahului oleh sesuatu. Mana al-awwal adalah laisa qablahu syai', tidak didahului oleh sesuatu. Wal akhiru, dan Allah adalah akhir, laisa ba'dahu syai'. Ya. Artinya adalah Allah akan kekal selamanya, tidak didahului oleh sesuatu dan akan ada selamanya. Al-awwalu wal akhiru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imanu bin firadihi birrububiyah, mengimani rububiyahnya Allah Ta'ala. Hanya Allah saja sebagai Rabb. Rububiyah artinya terkandung makna al-khaliq, ya, pencipta, kemudian ya, pengatur dan pemilik alam semesta. Jadi mengimani rububiyah Allah Ta'ala maknanya mengimani dan mentauhidkan, mengesahkan seluruh perbuatan-perbuatannya Allah, bahwa perbuatan tersebut hanya Allah yang melakukan, tidak ada selainnya. Perbuatan Allah ini apa saja? Menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isinya. Menciptakan ini perbuatan Allah, wajib harus kita mengimani dan mentauhidkan Allah saja sebagai menciptakan.
Sehingga kalau ada keyakinan ada selain Allah yang ikut andil menciptakan alam semesta ini adalah syirik dalam rububiyah. Perbuatan Allah apa lagi selain menciptakan? Mengatur alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini berjalan ya dengan teratur, maka Allah Ta'ala yang mengaturnya. Tidak ada sesuatu ya di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ya. Termasuk adalah memberikan rezeki. Dari langit itu menurunkan hujan. Ini perbuatan Allah. Allah Ta'ala yang melakukan. Rezeki dari bumi dengan menumbuhkan tanaman, biji-bijian, ya, barang tambang dan yang lain. Ini Allah Ta'ala. Ya. Menyembuhkan penyakit. Ini perbuatan Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Hanya Allah. Sehingga kalau ada nanti keyakinan, misalnya ada wali haus atau wali kutub yang ikut andil mengatur alam semesta ini berarti menyekutukan Allah Ta'ala. Di samping ada keyakinan Allah Ta'ala ini mengatur alam semesta, di sana meyakini juga ada selain Allah berupa wali-wali yang ikut mengatur alam semesta. Ada wali kutub yang ada di 4 penjuru mata angin, di barat, timur, selatan, utara. Pernah dengar? Ya, coba nanti lihat yang ikut ya thariqah biasanya ya diajari beberapa tingkatan wali, ada 7 atau berapa. Ya. Sehingga kalau ada sesuatu maka dipanggil wali tersebut, minta tolong. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya tersesat di jalan di mana gitu atau kepepet, maka diperintah untuk menyebut nama wali tersebut. Ini di samping sudah syirik rububiyah, syirik pada uluhiyah. Karena memohon pertolongan, meminta doa, ini haknya Allah. Wal iyadzu billah. Ya. Jadi makna mengimani rububiyahnya Allah, jadi mengakui hanya Allah saja ya yang melakukan perbuatan-perbuatan, di antaranya tadi menciptakan alam semesta, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semua harus kita yakini hanya Allah Ta'ala yang melakukan. Dan rububiyah ini hakikatnya adalah ya, diimani ya, oleh manusia. Karena secara fitrahnya mengakui Allah sebagai Rabb. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun mengakui rububiyahnya Allah Ta'ala. Sekian banyak ayat Al-Quran menjelaskan hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ya, jika ya, kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan jawab Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah mengakui rububiyahnya Allah Ta'ala, mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Jadi jangan ada anggapan, keyakinan Abu Jahal itu tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Ini salah. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik jahiliyah mengakui Allah adalah pencipta. Allah adalah pemberi rezeki. Kebanyakan masyarakat ya menganggap bahwa orang musyrik itu tidak mengakui Allah sebagai Rabb, tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Ya, mereka semua mengakuinya. Ya, mereka semua mengakuinya. Makanya Nabi SAW tidak mengajak, meminta mereka untuk mengajak berdakwah agar mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Kenapa? Karena mereka sudah mengakuinya. Lalu apa dakwah Nabi kepada mereka? Dakwah di uluhiyah, ibadah. Mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah.
Yang mana konsekuensinya semua persembahan ibadah ini harus dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Berdoa harus doa kepada Allah, minta pada Allah saja. Ya, tidak memanggil Lata, Uzza, Manat, tidak meminta pada mereka. Ya, nadarnya pun harus ikhlas untuk Allah Ta'ala. Nyembelih kurban juga ikhlas murni untuk Allah Ta'ala, tidak untuk berhala-berhala mereka. Ya, di antara Lata ini adalah orang soleh dulunya. Disebut Lata secara bahasa artinya orang yang membuat adonan roti. Lata yalutu. Ya. Ini dermawan sekali. Setahun sekali berkumpul orang-orang untuk manasik haji. Dan ingat, haji ini sudah ada sebelum Islam ada. Hanya beda manasiknya saja. Tawaf, mereka juga tawaf orang-orang musyrik. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, haji sudah ada. Karena ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang musyrik juga tawaf. Hanya saja manasik kaifiatnya berbeda. Mereka telanjang, mereka bersiul tepuk tangan. Kenapa mereka telanjang? Karena untuk mengagungkan, mensucikan Baitullah Ka'bah. Karena rata-rata orang musyrik ini penghasilannya adalah haram, termasuk pakaiannya. Sehingga untuk mensucikan Ka'bah harus dilepas sesuatu yang kotor, yang haram ini. Sehingga menurut anggap mereka telanjang bulat. Ini orang-orang musyrik. Ya. Jadi Nabi SAW menyeru mereka untuk mentauhidkan ibadah. Dan harusnya kalau mereka ini mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Allah inilah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini, mengakui Allah yang memberikan rezeki, harusnya mereka mentauhidkan dalam ibadah. Sehingga di sekian banyak ayat dijelaskan hal ini, mengaitkan antara rububiyah dengan uluhiyah atau ubudiyah. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Sehingga ulah mereka inilah kemudian para ulama membagi tauhid sekedar untuk memahamkan kepada umat. Kenapa? Orang musyrik mereka membagi tauhid. Kalau rububiyah mereka mengakui. Ya enggak nih? Tapi untuk uluhiyah mereka tidak mau. Ya, buktinya ketika mereka berdoa masih datang kepada Lata, Uzza dan Manat. Mereka meminta kepada berhala-berhala ini agar menyampaikan hajatnya kepada Allah. Mereka memanggil, memohon. Nah, sehingga dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyeru mereka, tidak menyembah mereka ini, berhala-berhala ini, termasuk adalah orang-orang soleh yang sudah mati ini, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka menjadikan berhala ini sebagai syufa'a, pemberi syafaat perantara yang akan mengantarkan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Wa haulai syufa'una indallah. Mereka mengatakan mereka inilah syufa'a kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini. Nah, maka hakikatnya ikhwatal iman, di masyarakat kita pun mereka membagi tauhid. Ketika ditanya, sampean mengakui yakin Allah adalah pemberi rezeki? Iya, tentu. Allah yang menciptakan langit bumi yang beri rezeki. Tapi kemudian mereka memohon, meminta kepada selain Allah.
Mereka panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolong kami. Ya. Wal iyadu billah. Yang mana ini sebuah bentuk doa, permohonan. Ya. Memohon kepada orang yang telah mati, agar orang-orang ini yang telah mati ini menyampaikan hajatnya pada Allah. Ini adalah syirik akbar. Ya. Dengan memanggil dan memintanya. Yang paling ringan adalah tawasul bid'ah, yaitu bertawasul dengan kedudukannya orang-orang saleh, kedudukannya para rasul. Misalnya mengucapkan as'alullaha bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepada Allah dengan haknya, dengan kedudukannya, dengan jahnya Rasulullah. As'alullaha bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah tawasul yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Tapi kalau ucapan mereka di kuburan, diusap-usap di situ kuburannya, ya dibikin apa namanya, kubah di situ, lalu dia panggil-panggil, ya Syekh Fulan, aghithni, tolong kami. Ya, ini syirik akbar, bisa membatalkan ya Islam. Wal iyadu billah. Ya, jadi tawasul yang dilarang ini ada dua, ada tawasul yang merupakan syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam, ada tawasul yang bid'ah. Tawasul ini bisa mengantarkan kepada syirik, wasilah untuk menuju syirik. Yang hal ini tidak menyebabkan keluar dari Islam, tapi dikhawatirkan akan menyeret nanti keluar dari Islam. Ini hati-hati. Nah, tawasulnya orang-orang musyrik ini, tawasul dengan menyebut, memanggil berhala-berhala mereka. Ya, sebagian berhala ini adalah orang-orang soleh yang telah mati. Sehingga pengakuan rububiyah mereka ini tidak ada faedahnya. Meskipun mereka kalau bersumpah dengan wallahi, ya kan, demi Allah, ini orang-orang musyrik jahiliyah kalau sumpah seperti itu. Ya, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, itu Allah Ta'ala. Pengakuan mereka terhadap rububiyah tidak ada faedahnya, tidak menyebabkan mereka ini masuk Islam. Disebabkan dari sisi uluhiyah atau ubudiyah mereka tidak mau mentauhidkan. Ya. Ya. Jadi hakikatnya kenapa harus terbagi tauhid ini, disebabkan karena ulahnya orang-orang musyrik. Ya, ulahnya mereka inilah yang kemudian akhirnya tauhid terbagi. Hakikatnya tauhid ini tidak perlu dibagi. Ya. Mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, tauhid. Ya, harus menyembah Allah saja, ya tauhid. Ya, maka Al-Fatihah ini terkumpul semua ini. Tauhid terdiri dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, mengakui Allah sebagai Rabb, Rabbnya alam semesta, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asma wa sifat. Maliki yaumiddin, asma wa sifat. Malik, nama Allah Ta'ala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Ya. Baru ihdinas siratal mustaqim, ini doanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya para nabi, jalannya syuhada, jalannya siddiqin, salihin. Nah, doa ihdinas siratal mustaqim ini doa diawali, ditawasuli dengan apa? Pernyataan rububiyahnya Allah, asma wa sifatnya. Demikian juga pengakuan akan uluhiyahnya Allah, bahwa Allah yang berhak diibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sehingga Al-Fatihah ini intinya adalah
Tauhid. Ya. Ini. Jadi tauhid sebetulnya tidak perlu dibagi. Kenapa perlu adanya istilah rububiyah, uluhiyah, semua sifat? Karena ulahnya mereka orang-orang musyrik. Mereka memisahkan, yaitu mengakui rububiyahnya Allah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah dalam menciptakan, memberi rezeki dan yang lain, tapi dari si ubudiyah mereka menolak. Nah, ini yang perlu untuk kita pahamkan pada masyarakat. Ya, dan ini bukan pahamnya Wahabi yang mencetuskan Wahabi, tidak, bahkan para ulama sebelum itu. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir, yang mana Syekh Abdul Wahab belum lahir jauh ratusan tahun. Ibnu Huzaimah dan banyak sekali para ulama yang membagi hal ini. Jadi ini bukan tauhid versi Wahabi, itu tidak ada seperti itu. Ya, jadi bukan ciptaannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Barangkali ini ya yang bisa kita sampaikan di pertemuan ya, malam hari ini, membahas tentang arkanul iman dari hadis Jibril alaihi salam. Pembahasan ini panjang, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita dan tetap istiqomah di pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.